Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memberkati hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga untuk anak-anak dan adik-adik kami sekalian, nats firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita saat ini, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 21, dimulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepada mereka, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang perlu mungkin saya notice, mudah-mudahan dalam ibadah kita pada saat ini, dalam ibadah sore ini, kita bersama-sama
bersungguh-sungguh, tetap berfokus memuji Tuhan. Berfokus untuk menyembah Allah yang satu itu. Berfokus, beribadah, bernyanyi, dan memuji Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan yang hendak bersaksi hanya Yesus Tuhan. Namun di dalam Yesus Tuhan itu keselamatannya sungguh luar biasa. Sekalipun tentu ada beberapa hal interupsi yang boleh kita lewati dalam ibadah kali ini ya. Sekalipun tadi mungkin visual agak mengganggu sedikit, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi fokus kita dalam berfokus memuji Tuhan. Mudah-mudahan. Bapak Ibu yang terkasih, karena memang hendak ditekankan peribadahan kita, pemujian kita, atau yang mau kita sembah, yang mau kita kumandangkan, yang mau kita ingat, yang mau kita renungkan adalah Allah yang satu itu yang sungguh luar biasa berkatnya, yang sungguh luar biasa perbuatannya, yang sungguh luar biasa juga menyertai setiap orang, setiap bangsa. Namun tentu secara garis besar kita tetap melihat bahwa ada kekhususan berkat kepada orang-orang yang percaya, terlebih pada saat ini. Setelah masa Yesus Kristus, kekhususan berkat, kasih, karunia, iman di dalam Yesus Kristus yang kita terima, yang memenuhi hati kita, yang meneguhkan kita untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup di dalam kemajemukan yang ada di dunia ini. Dan itu juga memang secara sederhana yang mau kita lihat dari tema minggu kita saat ini, di mana tema minggu kita dengan jelas mengatakan penyertaan Allah, berkat Allah yang universal. Bahwa yang namanya berkat Tuhan, Allah sendiri yang memiliki prerogatif di situ. Allah sendiri yang memiliki kuasa tersendiri untuk memberikan itu. Sekalipun tidak terlalu saya terima kalau ada perkataan suka-suka Tuhan dengan lagu yang demikian. Tetapi yang mau diketegaskan, Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah itu Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih, dan setiap kasihnya, setiap berkatnya dia berikan, Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhan setiap orang yang dia ciptakan. Yang dengan kita garis bawahi bahwa Allah itu tidak hanya mengasihi orang Kristen. Dia mengasihi seluruh ciptaannya. Dia mengasihi seluruh dunia ini. Sekalipun memang pengakuan di tengah-tengah Alkitab dan pengakuan iman kita juga mengatakan tentu ada perbedaan berkat yang universal itu kepada orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita memang harus melihat apa latar belakang dari nats kita ini. Yang tentu sedikit banyak kita sudah pernah mendengar, kita sudah pernah membaca tentang kisah Sarah dan Abraham. Yang dimulai dari Sarah yang sudah dicap sebagai seorang yang tua, sudah berumur, yang sudah dicap sebagai seorang yang mandul, dan berusaha berpikir untuk keluar dari masalah yang dia hadapi sebagai seorang istri yang tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, yang tidak bisa memberikan legasi kepada Abraham. Dia mengambil jalannya sendiri dengan memerintahkan Abraham dan memberikan budaknya Hagar agar menjadi ibu
atau meminjam rahim dari Hagar itu sendiri agar suaminya Abraham memiliki keturunan. Berjalan sebagaimana yang kita baca dalam Kejadian 16. Hagar mengandung. Tetapi memang ketika Hagar mengandung, ada memang sebagai manusia biasa dan bukan sebagai manusia biasa saja, tetapi bahkan sebagai seorang budak. Yang namanya budak tidak memiliki hak sama sekali, bahkan tidak memiliki hak sama sekali untuk tubuhnya. Budak dianggap sebagai hanya sebatas properti. Apa yang diinginkan oleh hamba tuannya, majikannya, mau gimana pun, bahkan jika tuannya meminta nyawanya, hambanya itu wajib memberikan. Hagar yang mengandung anak Abraham tentu merasa senang ketika dia mengandung. Karena paling tidak dia diangkat menjadi seorang istri. Paling tidak harkatnya sebagai budak boleh naik setingkat. Ada tentu rasa sukacita yang memang jika kita baca natsnya kembali, ada indikasi tinggi hati yang pada akhirnya ada terkesan Hagar yang melihat rendah madunya, yaitu Sarah. Tetapi apa boleh buat? Sarah berkata kepada Abraham, bagaimana ini? Tapi Abraham berkata, itu adalah hambamu, terserah kepadamu. Memang pada akhirnya juga Sarah menyiksa. Ya namanya majikan, tidak terima direndahkan. Menyiksa, tetapi pada akhirnya Hagar bisa keluar. Hagar keluar dari kemah Abraham. Tetapi kembali Tuhan meneguhkan hati Hagar. Agar dia tetap di rumah Abraham. Sampai pada hari yang dikatakan dalam nats kita ini. Dia melahirkan, diberikan namanya Ismail. Dan dia pun Ismail bisa hidup bersama beberapa tahun itu bersama dengan Ishak. Namun terjadi konflik. Ketika Sarah melihat Ismail dan Ishak sedang bermain. Dalam konteks nats kita tentu bukan sebatas bermain sebagaimana anak-anak. Jika kita bicara tentang umur antara Ismail dan Ishak, yang tentu saja bukan perbedaan umur yang 1-2 tahun. Kakak beradik biasa. Yang tentu sudah belasan tahun. Ismail kemungkinan besar berumur 19 tahun. Tapi Ishak kemungkinan besar berumur lepas di sapi 4-5 tahun. Yang tentu hal ini juga sudah sangat riskan. Bahkan dalam bahasa Batak dikatakan diida si Sarah si Ismail mangarehei, mengejek atau bahkan indikasi jahat menjatuhkan. Konflik berlanjut. Sarah marah. Dan bukan lagi dengan menyebut nama Hagar, bukan lagi dengan menyebut nama Ismail, tetapi dengan menyebut hamba itu dan anak hamba itu yang tadinya dia memiliki status yang sedikit lebih baik daripada seorang hamba. Sarah tidak mau lagi mengaku itu dan dia turunkan menjadi hamba kembali. Dan bukan hanya diturunkan menjadi seorang hamba kembali, tetapi dengan tegas Sarah meminta kepada Abraham, usirlah itu. Dan bahkan menurut kisahnya, menurut kita baca tadi, maksud dari Sarah mengusir, satu, untuk menjaga legasi agar tetap Ishak yang menjadi pewaris tahta keturunan dari Abraham. Yang kedua, bukan hanya menjaga legasi tetapi agar pada akhirnya tersingkirlah Ismail dan Hagar. Dan bahkan dengan jelas apa yang diberikan oleh keluarga Abraham di saat mengeluarkan Hagar dan Ismail dari kemahnya. Dang di paworhat marhite si panganon na dinggan. Dang di pajai dinggani. Mau dibagasan bahasa Batak. Dang kita ke? Mau dipajai. Hanya dengan sekirbat air. Yang maksudnya keluarkan dia berangkat yang nanti pada akhirnya mereka akan mati sendiri. Tetapi hal itu terjadi. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya
dengan kesetiaannya yang memang dari sebelumnya juga Tuhan sudah berjanji kepada Ismail, sudah berjanji kepada Hagar bahwa dia juga akan menjadi bangsa yang besar, dan ditegaskan oleh Tuhan kepada Abraham ketika Abraham itu sedang kesal hatinya. Karena bagaimanapun Ismail adalah anak sulungnya. Karena bagaimanapun Hagar adalah seorang wanita yang melahirkan anak sulungnya. Dia kesal, tapi Tuhan meneguhkan, menegaskan, menguatkan hatinya. Lakukanlah. Karena bagaimanapun juga janji akan keturunanmu lah yang akan menjadi bangsa yang besar, bangsa pilihan. Tetapi aku juga berjanji kepadamu bahwa keturunan dari Ismail juga akan menjadi bangsa yang besar. Dari situ boleh kita lihat bahwa kasih Allah itu tetap absolut, tetap universal, sekalipun kepentingan-kepentingan, sekalipun masalah-masalah, sekalipun indikasi-indikasi kejahatan itu beragam. Latar belakang dari kepentingan itu boleh beragam. Dan kita boleh melihat, kita boleh menyaksikan bahwa Allah yang satu itu sungguh maha adil. Allah yang satu itu, Allah yang maha kasih itu sungguh maha kasih, yang tidak membiarkan dirinya dibatasi untuk mengasihi setiap orang, sekalipun manusia berusaha membatasi berkat itu kepada orang lain. Itu yang ditunjukkan dengan Sarah yang hendak membatasi berkat kepada Ismail dan Hagar. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dirinya dibatasi dengan hal demikian. Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap meneguhkan janjinya, dan dia menjadi besar. Dan konon katanya Amang Inang, dari belakangan ini ternyata orang yang percaya kepada Kristus ternyata lebih banyak dari keturunan Arab Saudi daripada orang Israel itu sendiri. Daripada orang Yahudi itu sendiri. Lebih banyak. Termuliakanlah nama Tuhan dari situ. Kasih Allah sungguh besar. Dan itu tetap menjadi peneguhan bagi kita. Dan itu tetap harus menjadi pengakuan iman dan peneguhan iman. Dan peneguhan setiap tindak tanduk perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita. Yang pada akhirnya siapapun kita, apapun kita, begitu besar pun persoalan, pergumulan yang mungkin harus kita hadapi. Tetapi ketika Allah berjanji, terlebih di dalam Yesus Kristus, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itu pasti terjadi, itu pasti ada, itu pasti nyata. Sekarang tinggal bagaimana orang yang mengatakan dirinya percaya itu mau tetap setia akan janji Tuhan itu. Kasih Allah itu sungguh besar dan universal yang memang tidak dapat dibatasi oleh batasan-batasan manusia. Yang tidak dapat dibatasi bahkan oleh cara pandang, rencana, maksud dari manusia itu sendiri. Itu sebabnya tetap mengimani bukan hanya di gereja berkat Tuhan. Bahkan keluar dari gereja, kita harus lebih dalam menerima, memaknai, merenungkan, bahkan lebih dalam lagi mempergunakan karunia Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya di Bonapasogit, di kampung halaman, dimanapun perantauan. Bukan hanya di rumah bapak, di rumah orang tua. Tapi dimanapun, bagi setiap orang yang percaya, kita mau diajak tetap mengimani Tuhan itu tetap menyertai dimanapun kita berada. Itu sebabnya di saat kita mau mengimani itu, di saat kita mau terus
bersaksi, menerima berkat Tuhan yang demikian, dimanapun kita berada, kita diajak pada akhirnya untuk menjaga sikap, menjaga perilaku. Jadi bukan ujuk-ujuk seperti pemahaman orang di gunung, di mana teh yang agak-agak yang sering menjadi apa? Kalau di sini, di gunung ini harus jaga sikap. Nanti kalau nggak jaga sikap begini, loh, cuman gara-gara di gunung aja jaga sikapnya. Harus jaga perkataan. Loh, hanya karena tempat itu angker saja harus jaga perkataan. Bukan. Dimanapun. Karena kita tahu, kita mengimani Allah itu di mana saja. Allah itu bisa di mana saja. Kasih Allah itu bisa kepada siapa saja. Dan siapapun kita, dimanapun kita, di saat kita berseru kepadanya, dengan jelas. Lagu yang dulu sempat viral. Dia hanya sejauh. Sejauh apa teh? Sejauh doa. Dimanapun kita berada. Yang membuktikan Allah itu mempunyai dan tidak membatasi dirinya. Hanya mengasihi orang-orang yang ditetapkan oleh manusia. Tetapi Allah punya hak prerogatif mengasihi kita. Bahkan sekalipun justifikasi, sekalipun keterbatasan yang dilabelkan oleh siapapun kepada kita, dimanapun kita berada. Itu sebabnya kita mengatakan tidak ada takdir. Kalau udah ada pemahaman takdir, pemahaman kasta, tidak kita terima itu. Kan begitu pemahaman tetangga atau orang lain yang masih ada. Kalau udah opungnya hamba, budak, ya sampai keturunannya juga budak. Kalau sudah dari keturunannya itu miskin, terus namanya miskin, takdir. Tidak. Kasih Tuhan tidak dibatasi oleh batasan-batasan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan berkuasa memberikan kasih-Nya kepada setiap orang, kepada setiap kita, siapapun kita. Memang sekarang tidak ada orang merdeka dan orang dan budak. Kita semua sama-sama merdeka di dalam Yesus Kristus. Tidak dibatasi oleh latar belakang kita masing-masing. Tidak dibatasi oleh pendidikan kita masing-masing. Siapapun kita yang mau datang kepadanya, siapapun kita yang mau berseru kepadanya, menerima janjinya. Kita boleh, kita diteguhkan selalu untuk hidup beserta dengan kasih Tuhan yang menyeluruh itu. Itu yang pertama yang hendak kita lihat dari nats kita Bapak Ibu yang terkasih. Yang kedua, sebagai aplikasi yang paling konkret terlebih di dalam tahun kita, tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Dari nats ini kita juga mau diingat, merefleksikan bagaimana ternyata konflik keluarga, perselisihan di keluarga, di rumah tangga sangat berdampak besar jika dibiarkan terus-menerus. Coba kita dalami lebih dalam nats kita ini. Sebetulnya ini persoalan rumah tangga ini. Kan begitu? Abraham, Sarah, kebetulan masuk Hagar sebagai anggota keluarga. Ada Ismail, ada konflik. Tuhan menjawab memang. Memberikan berkatnya. Tetapi harus kita akui bahwa konflik internal itu sebetulnya tidak selesai. Karena saling memegang egonya masing-masing. Saling memegang kepentingannya masing-masing. Dan fakta sejarah dan fakta hingga saat ini mungkin bagi kita yang mengikuti apa yang terjadi belakangan ini selalu, apalagi peperangan dan lain sebagainya, selalu dikait-kaitkan dengan kepentingan, dengan fakta asumsi sejarah. Selalu dikait-kaitkan dengan antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Selalu dikait-kaitkan dengan hal itu. Dan pernah ada yang bertanya, saat tuan digat memang sahi. Betapa ya memang Tuhan pasai hodi dah bah. Bagi nggak mengalusi. Emang saya guru di Tuhan ini nami. Yang memang faktanya dari konflik keluarga yang secara
internal, bilateral, yang sama, seimbang. Namun tidak ada pengendalian emosi, kepentingan sendiri yang harus terus ditinggikan. Yang mau dikatakan oleh nas ini, kita mau hendak belajar di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, memang sebaiknya, secepatnya, apapun itu yang menjadi persoalan di tengah-tengah rumah tangga. Bahkan pemazmur berani mengatakan, ya kalau ada pertengkaran antara di tengah-tengah rumah tangga, jangan biarkan sampai matahari terbenam, Nina. Yang artinya di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, sebisa mungkin, secepat mungkin, diselesaikan konflik, diselesaikan masalah. Dan memang bingung juga, Amang Inang, saudara-saudara sekalian, jika ada di tengah-tengah rumah tangga untuk menyelesaikan persoalan, tapi harus pakai manajemen konflik. Wah, nggak ngerti saya itu. Kan di ilmu manajemen konflik ada itu teknik-teknisnya. Disamakan menyelesaikan masalah di tengah-tengah rumah tangga dengan masalah di tengah-tengah organisasi. Di tengah-tengah perusahaan. Wah, saya udah bingung itu. Gimana ceritanya itu? Gak mungkin itu. Ini keluarga. Ini rumah tangga. Di mana rumah tangga itu yang tahu sama tahu, yang bebas kita saling terbuka, yang bebas kita saling memberikan instruksi. Di dalam korps rumah tangga itu sendiri, dalam korps ayah, ibu, anak, yang satu hubungan darah, yang sama-sama tahu. Itu sebabnya saya mengatakan nas ini juga hendak menegaskan bahwa jika seandainya ada konflik di tengah-tengah rumah tangga, bukan organisasi, bukan gereja, bukan perkumpulan, tetapi rumah tangga, rumah, ya memang sebaiknya dan secepatnya harus diselesaikan. Karena di tengah-tengah rumah tangga lah kita harus betul-betul menurunkan ego kita. Di tengah-tengah keluarga itu sendiri, di tengah-tengah rumah itulah kita harus memang gak perlu jaga image. Gak perlu jaga harga diri kita. Ya kalau ada di tengah-tengah rumah tangga, sok-sok jaim ngomong sama anaknya atau ngomong sama suami istri. Itu tuh udah rumah tangga, udah naroha dong. Itu tuh suami istri, mang ada, ningo udah. Atau sosok jaim ada batasan yang begitu ketat di tengah-tengah rumah tangga, sekalipun pada zaman ini sering mengatakan ya sama-sama hidupnya di rumah tapi susah kali hidup bersama-sama itu. Itu mau tetap kita teguhkan, kita dobrak bahwa yang namanya rumah tangga, keluarga, ayah, ibu, anak boleh ada konflik, boleh ada perbedaan, boleh ada perselisihan, tetapi sebaik mungkin, secepat mungkin harus segera dikomunikasikan, diselesaikan dengan cara turunkan ego. Dan dengan cara tanpa ada kepentingan ego pribadi di situ. Jadi nggak boleh disamakan antara manajemen di rumah tangga dengan manajemen di perusahaan. Nggak bisa itu. Atau manajemen di organisasi. Nggak boleh itu. Dangdosi. Beda dia. Dan memang jika ada yang tadi berangkat dari rumah belum ngobrol sesama anggota rumah tangga nanti keluarga, ya habis ibadah ini ngobrol lah. Kalau ada tadi yang berangkat dari rumah agak bersih tegang, atau anak-anak remaja naposo yang sebelum tadi berangkat bersih tegang bersama dengan orang tuanya atau abang adiknya, ya pulang dari gereja ini, ya ngobrol lah ya. Ya iya, itu firman Tuhan. Kalau enggak, ya sebagaimana ditunjukkan Ismail dan Ishak yang sampai detik ini. Sebagai saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada kasih Kristus yang telah menebus kita, kita mau diajak selalu untuk hidup di dalam kasih Allah yang universal itu, menerimanya dengan rendah hati, menerimanya untuk melaksanakan rencana Allah yang pada akhirnya sesama anak-anak Tuhan, sesama anggota kerajaan Allah, sesama anggota keluarga di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Kita mau diajak selalu hidup di dalam kedamaian.
yang dari Kristus itu sendiri. Kita mau diajak terus merenungkan bahwa sudah lebih besar, sudah lebih dalam, sudah lebih luas, sudah lebih tinggi kasih Allah mengasihi kita sehingga problem apapun, persoalan apapun, kekhawatiran apapun tidak mungkin lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga kita pun mampu membuka diri, saling berbagi, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Sekalipun ada persoalan, tetapi kasih tidak lebih besar daripada pergumulan itu. Sebagaimana dikatakan epistel kita, pada akhirnya kasih Tuhan tidak lebih besar dari khawatir kita. Iman yang Tuhan berikan tidak pernah lagi lebih besar daripada rasa holso, bahasa Batak. Khawatir, bahasa Indonesia. Di tengah-tengah hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini, melalui kebaktian ini, melalui ibadah minggu ini, kita hendak terus diteguhkan untuk bersukacita, hidup di dalam kasih Tuhan. Dan bukti sukacita kita itu kita mau tunjukkan selalu di tengah-tengah kehidupan kita yang berdampingan dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan kasih itu juga yang menjadi tujuan dari Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu, sehingga siapapun yang datang kepadanya beroleh pengampunan, beroleh kasih, beroleh harta warisan yang paling besar, dan kita boleh selalu berharap di dalam iman yang demikian sepanjang hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, maha besar, maha kasih, yang sungguh luar biasa. Penyertaan-Mu di tengah-tengah setiap ciptaan-Mu yang tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi oleh batasan-batasan apapun yang boleh ada di tengah-tengah dunia ini. Namun Engkau tunjukkan Tuhan, kasih-Mu seturut dengan rencana-Mu, seturut dengan kehendak. Kau adil, menyertai setiap makhluk ciptaan-Mu. Terlebih Tuhan, kepada kami, orang yang berdosa, Engkau berikan kami kesempatan untuk mau percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, menebus dosa kami. Sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu, boleh menjadi saksi kebesaran-Mu di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih ya Allah kami. Kiranya Roh-Mu lah yang selalu membimbing kami, menyertai kami, mengajar kami, mengarahkan kami, mengingatkan kami untuk setiap kebesaran-Mu itu ya Tuhan. Sehingga setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap kehidupan, baik secara pribadi, baik secara keluarga, rumah tangga, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua, baik sebagai pekerja, baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan. Di setiap tanggung jawab yang Kau berikan, kami boleh menjadi saksi akan kasih-Mu di tengah-tengah kemajemukan kehidupan yang ada di sekitar kami. Sehingga semakin tercipta ya Tuhan, kasih kedamaian yang daripada-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga tahu, kami sadar. Banyak tantangan, banyak problem, banyak pencobaan, bahkan godaan-godaan si jahat, si iblis. Berusaha
merusak kedamaian yang Kau berikan di tengah-tengah hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, teguhkan kami, bantu kami, tolong kami untuk setia dalam damai-Mu, dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan intoleransime pun itu boleh kalah, boleh gugur. Tetapi setiap orang boleh semakin mengenal kasih-Mu. Baik di tengah kehidupan kami, rumah kami, lingkungan kami, baik sebagai berbangsa dan bernegara. Atau hidup kami sebagai manusia ciptaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbing kami, ajar kami di dalam setiap tugas pekerjaan yang Kau berikan. Ya Allah kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap kehidupan di hari yang akan datang. Bagi setiap jemaat-Mu. Terlebih yang boleh hadir pada saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Di saat nanti akan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Ke tengah-tengah aktivitas pekerjaan mereka masing-masing. Ke tengah-tengah kehidupan pendidikan mereka masing-masing. Ataupun impian masa depan bagi setiap jemaat-Mu yang hendak terus digapai. Bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang menolong. Tuhanlah yang menyertai. Setiap cita-cita, setiap impian yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhanlah yang membantu. Agar setiap pekerjaan, setiap aktivitas, setiap pembelajaran, setiap cita-cita boleh menjadi berkat yang penuh dengan sukacita, diterima, digapai, dihidupi di tengah-tengah setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Sehingga ya Tuhan, di dalam kemajemukan yang boleh ada di dunia ini, di tempat kami, namun kasih-Mu tetap menjadi satu kekuatan kami yang baru di tengah-tengah masyarakat masing-masing. Ajar kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Ya Allah kami juga berdoa kepadamu. Untuk setiap jemaat-Mu yang tengah dalam pergumulan. Yang tengah dalam penantian. Yang tengah dalam kegelisahan, kegundahan. Yang tengah dalam menguatkan hati mereka masing-masing untuk selalu percaya akan janji-Mu. Baik janji pernikahan, janji berkat keturunan, janji berkat pekerjaan, berkat kesuksesan, apapun itu Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkan hati setiap jemaat-Mu untuk percaya selalu akan perkataan-Mu, akan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih paham, lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami selalu setia menanti yang terbaik yang daripada-Mu ya Tuhan. Namun ajar kami untuk selalu membuka mata hati kami, mata pikiran kami, mata iman kami. Untuk melihat setiap jawaban yang Kau berikan bagi setiap kami masing-masing. Terlebih juga Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang tengah dalam keadaan sakit. Yang sedang berjuang menggapai kesembuhan mereka masing-masing. Tuhanlah yang memberkati setiap proses penyembuhan dari setiap jemaat-Mu tersebut. Terlebih bagi Inang Nyonya Nainggolan Boru Marbun. Demikian juga Amang C. Simbolon. Demikian juga Jeffrey Samosir. Amang Situa E. Siadari. Amang J. Sri Ngoringo. Dan Amang T. Nababan. Yang sedang di dalam menjalani proses penyembuhan bagi mereka. Tuhan yang berkati obat, makanan, minuman, para medis. Demikian juga setiap tangan keluarga. Membantu setiap proses penyembuhan mereka. Agar semakin cepat pulih ya Tuhan. Dan teguhkan hati mereka. Mau selalu berseru kepadamu. Memohon hanya kepadamu. Dan mendengarkan perintahmu. Di dalam setiap proses penyembuhan.
kesembuhan dari setiap jemaat-Mu, baik yang kami bacakan tadi ataupun yang mungkin sekarang tengah dalam kondisi kurang sehat. Tuhanlah sumber kesembuhan dan berikanlah kesembuhan itu ya Tuhan. Agar setiap jemaat-Mu yang tengah sakit boleh ke depannya. Dalam keadaan sembuh, dalam keadaan sukacita boleh bersyukur. Boleh memuji nama-Mu bersama-sama dengan setiap jemaat-Mu. Ya Tuhan kami juga bersyukur, berterima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu. Baik itu berkat pernikahan, berkat di tengah-tengah keluarga, berkat di tengah-tengah pekerjaan, berkat kelulusan, ataupun berkat untuk pendidikan, ataupun berkat untuk kesehatan dan umur panjang yang Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu, terlebih yang berulang tahun dalam seminggu waktu yang lalu. Tuhanlah yang semakin menyempurnakan setiap sukacita dari setiap jemaat-Mu tersebut ya Tuhan. Agar setiap sukacita yang Kau berikan, berkat-berkat yang Kau berikan, boleh menjadi sukacita penuh di saat setiap jemaat-Mu mau mempergunakannya demi kemuliaan nama-Mu, demi kebahagiaan bersama. Dan boleh setiap berkat-Mu tersebut menjadi alat bagi setiap jemaat-Mu untuk semakin mengenal betapa besar Engkau dan semakin bersaksi lagi untuk kebesaran Tuhan tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan kami, saat nanti pun akan kembali ke tempat kami masing-masing setiap jemaat-Mu. Tuhanlah yang menyertai, melindungi, sehingga jauh dari mara bahaya dan dalam keadaan baik melanjutkan aktivitas tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ini masing-masing. Untuk setiap program gereja-Mu, baik setiap seksi, dewan, apapun itu ya Tuhan, menjadi program gereja-Mu ini. Tuhan juga yang melancarkannya, yang menyertai sehingga setiap program, baik dari setiap seksi, setiap dewan, dilayani oleh para halado ataupun seluruh jemaat, boleh menjadi sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Terlebih setiap rencana yang hendak digapai oleh gereja-Mu ini. Demi kemuliaan nama-Mu, baik hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang. Semakin termuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan kami, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.